Halo nawa-nawa, akhirnya kita on the spot lagi aja Jagongan Kreatif ini karo ngipok. Nah, lek menjene ngobrol-ngobrol itu memang ngipok dan suasananya tuh ndek kene kok bedo ya. Biasanya kita di studio, sekarang kita Jagongan Kreatif lagi-lagi on the spot. Di tempat yang luar biasa, spesial banget ini. Kita sudah bersama Pak Sugito Adi selaku General Manager dari Grand Mercure Malang Mirama Malang. Luar biasa. Selamat pagi. Selamat Pak. pagi Mas Vendo. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. baik sekali. Luar biasa. Mantap. Jadi hari ini kita spesial banget, sekali lagi kita ada di Grand Mercure Malang Mirama Kota Malang. Tepatnya di jalan apa ini Pak? Jalan Raden Panji Suroso nomor 7. Oke, Ya. itu sebenarnya untuk memastikan saja, karena kan dari jauh juga sudah kelihatan ini Hotel Grand Mercure Malang Mirama. Oke, baik, langsung aja Pak. Jadi sebenarnya kita tuh pengen kenalan lebih dekat dengan Grand Mercure Malang Mirama. Sebenarnya di sini tuh apa sih yang membedakan fasilitas dan experience apa saja yang didapat oleh pengunjung di sini? Ya. Memang dari 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu hotel ini mulai beroperasi tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2021 jam 10. Jadi 10 nandanya gampang. Ya, baru bulan kemarin ya berulang tahun. Nah, memang pada awalnya karena waktu itu masih masa mulai berakhirnya pandemi ya. Betul. Jadi kami juga waktu itu masih meraba-raba bagaimana market hotel ini sesungguhnya nantinya. Tapi semakin kesini ternyata banyak diminati juga kalau di hari biasa itu dari kalangan-kalangan pebisnis. Ya, baik pebisnis dari pemerintah maupun dari korporasi. Terus juga ada mungkin pebisnis yang di luar itu juga ya. Tapi semakin kesini lagi setiap weekend kalau lagi liburan, apalagi kayak gini, nah ini menjelang liburan Betul, ya. betul. Sudah ada vibe-nya. Iya, betul. Jadi mulai waktu itu para family pastinya kalau family bawa anak-anak ya. Betul. Kalau sudah anak-anaknya tuh suka, ternyata akhirnya sering kembali ya. Akhirnya dengan demikian kami kembangkan juga fasilitas yang disukai anak-anak. Pastinya dari awal sudah ada kolam anak-anak juga ada ya. Iya. Kolam dewasa juga ada tapi tidak dalam juga karena cuma 1,2. Terus juga ada seluncurannya. Nah, jadi ini menarik bagi anak-anak untuk kesini dan orang tuanya juga karena bisa bermain dengan anaknya. Nah, seiring dengan itu juga akhirnya kami kembangkan banyak hal-hal yang disukai anak-anak, misalnya nih ya. Ada permainan playground bagi yang di dalam ruangan atau mungkin yang di luar ya. Terus juga ada misalnya ini bagaimana seperti cooking class gitu ya, beverage class, membuat makanan, minuman dari anak-anak yang kita buat anak-anaknya semacam seperti chef. Pakai baju kayak chef gitu juga, tapi jadi bagus ini ya. Terus juga ada yang lain lagi berkembang lagi, ada melukis di atas kanvas. Di atas payung, membatik payung kertas itu loh. Iya. Jadi ini juga pelestarian ini juga budaya yang ada di Malang. Karena itu sudah nggak jarang ya. Iya. Mereka bisa orang tua bersama anak hingga kompak gitu ya. Iya. Membatik bersama di atas payung. Ada membatik beneran, ya ini yang di lobi juga, yang ada di belakang kita. Ini membatik dengan batik kain, tapi batik Malang memang. Ya kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Terus juga yang lain apa? Ya banyak juga. Ini seiring dengan family ya. Hingga kita bilang kita istilahnya kita buat seperti hotel ramah anak-anak, kid friendly ya. Dan di online kami juga itu sudah di note kalau kid friendly gitu ya. Apalagi yang lain banyak fasilitas yang lain. Ada tenda di dalam kamar, ada juga ruang teater dengan beanbag itu tuh. Jadi enak bagi anak-anak. Terus ada mini zoo, anak-anak bisa ngasih makan. Atau mungkin juga latihan bercocok tanam. Ada kebunnya di lingkar sini. Jadi ini yang sangat mendukung. Tapi jangan lupa bahwa juga ada cosplay. Ada cosplay begitu datang mereka, begitu masuk di sini kita sambut. Apalagi kalau di nuansa dia weekend. Weekend. Nah, besok itu kan udah hari Jumat ya. Besok sudah mulai hawanya sudah hawa family ya. Mereka sudah disambut para cosplay tadi dengan berbagai peran.
sampai nanti di kolam renang, di restoran, bahkan kita ajak para keluarga ini bermain. Apalagi yang mereka yang mungkin mau keluar itu mungkin malas ya. Udah cukup di sini saja. Banyak yang bisa dinikmati. Mungkin kalau nginep semalam mungkin nggak cukup itu. Jadi mungkin makanya kadang mereka balik lagi. Ya, karena anak-anaknya suka, bahkan mereka sudah datang ke sini sudah bawa baju juga, baju cosplay. Jadi itu yang kenapa hotel ini mau berkembang sini, akhirnya berimbang antara bisnis dan juga leisure. Itu berkembang seperti itu. Dan yang tidak kalah menarik juga hotel ini kan parkirannya luas. Jadi bagi para keluarga kebanyakan bawa kendaraan ya. Bawa kendaraan jadi bisa memarkir kendaraannya dengan aman tanpa was-was gitu ya. Aman, ini bisa menampung 600 kendaraan ini di lingkaran hotel ini, dan juga ada di bawah ballroom. Parkiran. Ada juga sekarang fasilitas baru, ada paintball. Di sebelah sana ada keluarga bisa memanfaatkan fasilitas itu, mungkin satu keluarga ya. Atau kalau mau mungkin bergrup berkelompok juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita bantu untuk memfasilitasi apa sih keperluan keluarga-keluarga yang akan ke sini, ke Grand Mercure Malang ini, hingga mereka tidak terlalu repot untuk sibuk mencari arrangement sendiri gitu ya. Itu yang sampai saat ini berkembangnya seperti ini, di luar dari fasilitas convention yang terbesar di Kota Malang, dan juga leluasa untuk membuat acara-acara, mau acara social event, mau wedding, mau meeting, mau apa, dan sudah banyak yang pakai di sini. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi bukan sekedar hotel ini. Jadi kalau kita lihat tadi juga waktu kita kalau ke parkiran Pak ya, kelihatan ini ada tempat untuk menanam ya di sekitar-sekitar itu ya. Luar biasa sekali. Jadi memang one stop gitu Pak ya istilahnya. Betul, Bapaknya rapat, anaknya di sini tetap teredukasi. Iya, Istilahnya begitu betul. ya. Iya. Luar biasa. 3 tahun usianya bersama Pak dengan obatmalang.com. Nah, Jadi obatmalang.com ini berdiri 3 September 2021 Pak. bulan. Iya, selisih sebulan. Sebulan 7 hari. Betul, nah itu makanya. Dan kira-kira juga sama ya, jam-jam 10 ya kalau nggak salah ya Mas ini. Jadi kita ini bisa nih next ini ulang tahun bareng. Oh, bisa. Cocok Kolaborasi ya. pasti ya. Baik, luar biasa Pak. Nah itu tadi tentang fasilitas, kemudian experience, dan juga tadi sempat disinggung tentang kids friendly ya Pak. Betul. Kids friendly. Jadi kalau tadi tujuannya otomatis jelas ya, karena ini kita fungsinya adalah untuk mengakomodasi keluarga begitu Pak ya. Iya. Kemudian kalau bicara keluarga, kita bicara masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang sudah dilakukan Grand Mercure kepada masyarakat, khususnya mungkin ada CSR dan sebagainya? Ya, memang keberadaan kami di Kota Malang ini juga kami mau berkontribusi ya, kontribusi terhadap masyarakat sekitar, apalagi Kota Malang, atau mungkin lebih luas sedikit Malang Raya gitu ya. Karena kami juga menggandeng untuk kegiatan CSR. Jadi kami ada 3 poin yang kami highlight untuk pengabdian masyarakat lah intinya gitu ya. Satu, mengenai UMKM. Nah, UMKM bisa dilihat tuh di situ ada UMKM yang ada tanaman ini dari Batu. Dari Kota Batu, ya mewakili Kota Batu. Terus juga ada itu hasil pertanian itu juga dari Kota Batu. Ya, dari Kota Batu. Terus ada juga yang itu ada baju, ada mainan rajut dan sebagainya Kota Malang. Nah, ada juga baju-baju itu yang baju batik dan sebagainya kabupaten. Nah, jadi tiga-tiganya ada. Memang ada satu lagi yang dari agak luar dikit lah, Pasuruan. Ada satu. Ya. Nah, inilah CSR yang kita lakukan dalam bentuk bisnis. Tapi ada juga yang non bisnis misalnya nih dengan teman-teman kelompok disabilitas. Jadi kami punya program CSR itu setiap bulan ada macam-macam ya. Kita pernah mengadakan nikah massal. Memang bekerjasama dengan ada komunitas. Ya. Nikah massal ini ada berapa pasang waktu 25 atau berapa gitu ya. Jadi disupport juga sama Pemkot Kota juga, Pemkot Malang. Terus juga ada kitan massal. Ini dengan anak-anak difabel. Ini setiap 1 semester ada. Nah, bekerjasama juga dengan salah satu yayasan difabel. Tadi UMKM. Kalau setiap Ramadan pasti dengan program 1000 anak yatim. Memang juga bekerjasama dengan komunitas. Ada juga yang memang orang yang punya
kegiatan seperti ini terus bergandengan sama kita. Oke. Ini yang non bisnis ya. Iya, iya. Kalau tadi ya UMKM itu kan ada bisnisnya Iya, ya. iya. Kami tidak kalau UMKM itu kami tidak menyewakan tempat, tapi ada profit sharing lah begitu Iya. modelnya. Jadi bagi mereka juga enak, tinggal naruh di sini, dicek, nanti kita bayar setiap akhir bulan. Siap. Jadi bagaimana saling menguntungkan, dan ini juga banyak yang dari sekitaran sini, termasuk logistik ya. Ini di luar yang itu ada logistik, keperluan logistik. Kami juga banyak order dari masyarakat sekitar sini. Kami berdayakan, juga kami latih bagaimana juga spek yang kita perlukan itu seperti apa gitu ya. Terus juga tadi masyarakat sekitar mengenai terus logistik yang lain, misalnya keperluan logistik untuk memasak gitu ya. Kita makan minuman lah gitu. Iya, iya. Itu juga banyak dari sektor UMKM. Di luar yang kami pajang ada di sini. Iya, Tapi yang dari dapur kami. Siap. Wah, luar biasa keren ini. Apalagi yang lain ada. Iya. Kami juga punya tenaga kerja yang dari anak-anak difabel. Oh. Kami punya 4. Kami punya 4 anak. Ada yang dari tunanetra, itu ada jadi terapis. Terus ada satu yang namanya di housekeeping, itu dia membantu untuk ini apa linen itu loh, melipat itu ya. Terus ada 2 lagi itu yang menyiapkan piring, membersihkan piring. Jadi memang spesifik pekerjaannya mereka sesuai dengan keahlian mereka, dan sudah kita kasih pelatihan juga. Ini yang kami rekrut untuk bekerja. Jadi kami juga menggarisbawahi bahwa mereka juga bukan berarti, kadang kan kalau di lingkungan kadang dikucilkan gitu ya. Orang tuanya juga tidak confident, akhirnya kami coba ini mereka dengan kita ambil mereka, kita seleksi memang melalui dinas sosial kota dan provinsi, dan akhirnya kita menemukan 4 orang ini hingga mereka bisa mandiri paling tidak. Setiap bulan mandiri, orang tuanya juga happy, orang tuanya merasa bangga juga ya. Jadi bagaimana membuat mereka bisa lebih mandiri, walaupun hanya 4 orang tapi mewakili dari sekian ya. Biar nanti juga istilahnya gini, teman-teman kita di industri yang lain misalnya bisa juga ya, bisa membantu yang lain gitu loh, bahwa mereka bisa disesuaikan. Kalau di kegiatan ada yang juga jadi model fashion show. Itu juga sudah sering kita lakukan dengan pihak ketiga. Itu yang sudah selama ini kami lakukan. Wah, luar biasa sekali. Jadi dalam usia yang relatif masih muda Pak ya, 3 tahun itu Masih belum masuk TK ya. Iya, makanya masih belum masuk TK, masih jalan oke lah, sudah bisa lari-lari. Tapi beneran ini di Grand Mercure Malang Mirama ini sudah luar biasa terkait dengan apa ya, pengembangan tidak hanya dalam tanda kutip secara layanan ya, tapi juga berdampak kepada masyarakat sekitar dan bahkan sampai ke Pasuruan juga ya, Malang Raya plus Pasuruan. Iya. Luar biasa. Kemudian karena sudah banyak yang dilakukan juga Pak terkait 3 tahun ini, apa saja yang sudah diraih Pak sejauh ini? Penghargaan atau ada mungkin kerjasama apa? Ya, memang apa yang kita lakukan sebenarnya tidak semata-mata untuk mencari penghargaan. Walaupun ternyata itu ya tanpa kita sadari ada yang ngasih rekognisi gitu ya. Baik dari pemerintah daerah atau dari pihak swasta atau LSM, atau juga mungkin dari pihak-pihak yang lain, pihak media juga ada. Pihak media. Jadi misalnya nih ada yang ngasih penghargaan hotel luxury di Malang Raya gitu ya. Ada yang ngasih penghargaan Eco Hotel, hotel berwawasan lingkungan. Ada juga yang ngasih penghargaan ramah ramah difabel dan lain sebagainya. Tapi itu adalah mungkin ya apresiasi dari pihak luar ya. Tapi sebenarnya kami tidak mengejar ke sana. Apa yang kami lakukan adalah bagaimana kita keberadaan hotel ini berkontribusi terhadap masyarakat setempat, terutama ya Malang Kota. Karena kami juga di sini di awal kita punya data bahwa 40% itu berKTP Kota Malang. Jadi bagaimana pemberdayaan juga tenaga kerja, menyerap tenaga kerja yang ada di Kota Malang, karena kita berada di Kota Malang. Terus juga ada yang pernah orang tua dari salah satu anak difabel itu bertanya kenapa kok ini mengambil anak difabel, katanya gitu. Ya saya sampaikan bahwa itu adalah karena bentuk pengabdian kami.
Ya, kami ada bagaimana tidak hanya berbisnis, cari uang gitu ya, Iya, komersial, tapi bagaimana juga bermanfaat secara sosial. Betul. Ya, gitu. Luar biasa sekali. Jadi memang ya penghargaan itu adalah bonus gitu Pak ya. Yang penting Ya, kita memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat gitu Pak ya. betul. Nah, ini terakhir dari tadi kita sudah lihat nih di belakang ada pohon Natal ya. Luar biasa. Sudah hawa-hawanya itu sudah New Year, Christmas ya. Ini apa aja Pak program-program yang dihadirkan untuk pengunjung di apa ya season holiday ini? Ya, jadi di tahun yang ketiga sekarang masuk tahun keempat, memang sudah menjadi tradisi kami di setiap momen kita juga istilahnya apa ya, menselebrate juga ya dari semua momen yang ada, baik yang sifatnya kayak Lebaran, puasa, sekarang masuk ke liburan panjang festive season. Festive season kita sudah menyiapkan sekarang ini vibe-nya mulai di pertengahan November. Setiap tahun seperti itu juga, cuman agak kreasinya agak beda-beda gitu ya. Ini momennya seperti yang kita lihat ini di belakang kita ya. Jadi juga nanti ada Christmas dinner, ada paket holiday, ada paket juga untuk malam tahun baru, dan juga selama holiday itu kami sajikan berbagai fasilitas yang ada, terutama untuk guest activities untuk keluarga dan anak-anak kita kuatkan hingga mereka biar selama di sini ini berkesan ya, berkesan hingga mereka punya cerita. Bagi anak-anak punya cerita yang baik, cerita di masa anak-anak diajak orang tuanya misalnya berlibur dengan penuh experience, ya edukasi dan lain sebagainya, hingga nanti juga membawa, mungkin mudah-mudahan bawa inspirasi anak-anak ya ke depannya. Jadi inspirasinya juga inspirasi yang happy, terus juga dengan inspirasi yang happy, yang positif, akhirnya anak-anak berkembang dengan baik ya. Siap. Nanti kalau sudah mungkin ini sudah jadi anak-anak yang bagus, berkreatif dan lebih bagus lagi pastinya. Betul Sesuai zamannya nanti. Iya, iya nanti ya di zamannya nanti. Baik. Ya. Oke, nanti misalnya nih di sini nawa-nawa pengen ngerti tentang Grand Merkuri Malang Mirama ini bisa ngerti di mana Pak atau bisa mengulik di mana? Ya, kami memang ada di Instagram di Grand Merkuri Malang Mirama, @grandmerkurimalangmirama ya, bisa dilihat di sana. Terus juga ada di kalau TikTok biasanya itu ini para tamu yang mengpost. Jadi kita tidak punya ini di situ. Iya. Terus juga ada media-media yang lain kalau misalnya mau misalnya mau cek-cek rate gitu ya. Oh, rate tanggal bersih berapa? Bisa di online kami di allaccord.com/9824. Itu online-nya. Tapi biasanya di search gitu bisa muncul sih, cepet gitu. Betul. Nanti Mudah sih sekarang ya. Iya, lebih mempermudah nanti saya taruh di deskripsi aja. Baik. Oke, tak terasa jagongan kita dengan Pak Gito sudah cukup lama nih. Berapa menit ya? 10 menit. Wah, sudah 20 menit nggak kerasa ya. 2 kali Luar biasa. lipat ya. Tadi katanya 10. Iya, makanya tuh. Karena memang saking nyamannya di sini tuh, teman-teman. Jadi hawanya pun juga seger ya, dan khas kota Malang sekali. Jadi nawa-nawa atau teman-teman ya, dari luar Malang, luar Jawa, luar Indonesia, nah, mungkin kalau ke Malang jangan lupa nanti stay-nya di Grand Merkuri Malang. Baik, terima kasih Pak Gito atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Semoga kita next bisa berkolaborasi terus. Ya, pasti ya. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share karena semua itu gratis dan insya Allah akan membawa informasi yang bermanfaat untuk anak-anak. Amin. Sampai jumpa di jagoan kreatif selanjutnya.